Ini deh guys, tip dari Pra Sriadi Channel ya. Saya ambil dari cuplikannya Pak Sriadi Channel buat kalian yang mau kerja di kapal pesiar. Guys, peluang kerja di kapal pesiar itu sangat besar. Oh, Sekarang ini ada banyak perusahaan kapal pesiar di dunia. ya, Masing-masing salim dulu. perusahaan memiliki banyak kapal pesiar. Ada perusahaan yang memiliki lebih dari 10 kapal pesiar. Ini Bahkan ada kapal beberapa karnival perusahaan yang besar. memiliki lebih dari 20 kapal Karnival apa itu? pesiar. Masing-masing hotel terapung Nggak ini jelas. memerlukan ratusan kru member. Bahkan Oh, hotel ini terapung dengan ukuran yang besar operation of the membutuhkan seas. ribuan kru member yang harus bekerja di dalamnya. Ribuan kru member baru dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan kapal pesiar di dunia setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya. Ada kru member yang direkrut untuk mengganti kru member yang sudah berhenti atau pensiun, atau Iya mengganti betul. kru member yang sedang vacation di rumah mereka masing-masing. Ada juga perusahaan kapal pesiar besar yang secara terus-menerus memerlukan kru member baru karena secara Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan channel kita. Kali ini saya ambil cuplikannya dari channelnya Pak Sriadi Channel. Silahkan bagi kalian yang mau subscribe di sana tentang kapal pesiar ya. Kali ini kita akan melihat bagaimana proses menuju untuk bisa kerja di kapal pesiar ya, dari mulai dokumen, ujian, interview ya. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa interviewnya. Oke, langsung aja kita sedot, langsung di check it out guys. berkelanjutan. Setiap tahun atau 2 tahun sekali mereka membuat kapal-kapal pesiar yang baru. Ada juga perusahaan-perusahaan kapal pesiar yang baru dibangun yang tentunya juga membutuhkan banyak kru member untuk bekerja di dalamnya. Banyak sekali dibutuhkan setiap tahun. Ada dua cara melamar kerja di kapal pesiar, Ya, yaitu yang pertama adalah secara online. Jadi guys, you bisa cek di internet website perusahaan kapal pesiar di mana you ingin melamar. melamar Di sini, secara online. you hanya mengikuti arahan atau petunjuk yang diberikan. Sedangkan cara kedua adalah melamar dan datang langsung ke sebuah agen kapal pesiar dengan membawa seluruh perlengkapan yang diperlukan. Abdolnya sih datang langsung. Setiap agen memiliki standar khusus yang berbeda dengan agen yang lain, baik dari segi persyaratan melamar, prosedur melamar, tes perekrutan, dan posisi yang tersedia atau ditawarkan yang Oke. terkadang juga berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan demi kenyamanan pelamar setelah bekerja di kapal pesiar nantinya. Jadi aturannya Secara umum, berubah-ubah. ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa melamar kerja di kapal pesiar. Yang pertama adalah umur. Umur minimal yang bisa bekerja di sebuah hotel terapung biasanya antara 19 sampai 21 tahun. Dan umur maksimal biasanya antara 30 sampai 40 tahun. Perkecualian umur maksimal diberikan bagi yang sudah pernah bekerja di sebuah kapal pesiar. Iya. Selama mereka masih sehat dan kelihatan segar atau fresh. Jadi memang di sebagian kapal itu ada mengharuskan minimal umur tuh 21 tahun ya. Karena umur 21 tahun tuh kalau standar di Amerika mereka sudah dianggap dewasa. Umur standarnya ya. Tapi ada juga yang 19 tahun memang ada. 19 tahun bisa memenuhi syarat untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Nah, tapi ada juga teman-teman saya yang baru berumur, tapi bukan dari Indonesia ya, dari negara lain. Kalau di Indonesia setahu saya belum belum pernah ketemu teman saya yang di bawah umur 21 tahun. Tapi mungkin di sebagian agen bisa aja seperti yang diterangkan Pak Suryadi ini. Kita lihat aja selanjutnya.
Yang kedua adalah latar belakang pendidikan. Ada beberapa agen yang mempersyaratkan pendidikan minimal untuk bisa bekerja di hotel terapung adalah SMA atau SMK. Dan ada juga yang syarat minimalnya adalah harus tamatan diploma 1 perhotelan atau pariwisata untuk beberapa posisi. Ya, ya betul. Yang ketiga adalah pengalaman kerja minimal yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Beberapa agen menetapkan setiap pelamar minimal harus memiliki pengalaman kerja 6 bulan, 1 tahun, atau 1,5 tahun, tergantung dari perusahaan kapal pesiarnya. Ya, Dan ada beberapa agen juga mempersyaratkan bagi para pelamarnya harus masih aktif atau sedang bekerja. kalau pengalaman saya sewaktu dulu sebelum melamar ke kapal pesiar itu, jadi pendidikan dulu di salah satu yayasan yang memang mengkhususkan diri di pelajaran tentang di kapal pesiar. Kemudian di situ kita disuruh job training minimal untuk beberapa bulan sesuai yang di persyaratan agen tersebut. Dan bagusnya kalian tuh pernah bekerja di salah satu perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sebagai contohnya, nanti teman-teman akan bekerja di housekeeping, melamar di housekeeping, maka jika teman-teman punya pengalaman di hotel sebagai housekeeping atau semacamnya atau office boy apa namanya, pegawai ya di housekeeping ya, maka itu akan lebih bagus ya. Jadi minimal di sini job training dan nanti diberikan sebuah keterangan bahwa teman-teman sudah pernah bekerja di hotel sekian bulan untuk sebagai persyaratan di kapal pesiar, dan itu sebagai persyaratan yang mutlak biasanya ya. Dan kemudian juga pendidikan yang terutama adalah tentu saja bahasa Inggris. Tapi kita lihat dulu bagaimana menurut Pak Suryadi ini. Lanjut. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan posisi yang ditawarkan sesuai dengan keinginan you dan sesuai dengan pengalaman kerja yang you miliki, maka you bisa melamar kerja di agen di mana you ingin melamar. Ya, oke, Nah, Pak. berikut saya sampaikan secara umum proses atau langkah-langkah melamar kerja di sebuah agen kapal pesiar. Oke. Langkah pertama adalah mengajukan lamaran dengan melampirkan lamaran kerja atau application letter yang harus dibuat dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris guys. Membawa CV atau curriculum vitae yang juga harus dibuat dalam bahasa Inggris. Jadi semuanya dalam bahasa Inggris, teman-teman. Menyetorkan pas foto 4x6 dan 3x4 masing-masing 2 lembar berlatar belakang biru. Background biru ya, jangan lupa. Menyetorkan fotokopi KTP. Menyetorkan SKCK. SKCK ini dari kepolisian ya. Melampirkan fotokopi sertifikat pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini juga penting. Melampirkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir. Melampirkan fotokopi dokumen yang sudah dimiliki seperti paspor, BST atau Basic Safety Training, buku pelaut atau Seaman Book, Security Awareness and Crowd and Crisis Management, dan lain-lain. Ini perlu saya jelaskan dulu sebentar, nih yang disebut dokumen yang 2 terakhir yang disebutkan tadi oleh Pak siapa namanya, Laryadi, sorry kalau salah. Crowd management dan crisis itu untuk seorang repeater ya, maksudnya repeater itu bagi seorang kru kapal pesiar yang pernah bekerja di kapal, karena krisis
eee, sertifikat krisis manajemen dan crowd management itu setahu saya, itu hanya didapatkan di kapal, di training gitu, di kapal. Jadi nanti bagi teman-teman yang belum mempunyai krisis atau crowd management berbentuk sertifikat itu bisa didapatkan di kapal. Tapi mungkin setiap agen berbeda ya, mungkin setiap agen dia mempunyai, program khusus untuk mendapatkan sertifikat tersebut yang tadi disebut, tapi tidak ada dalam list di sini ya. Jadi, setahu saya memang begitu ya. Jadi kedua sertifikat yang terakhir disebut itu tadi adalah crowd management dan crisis management bisa didapatkan di kapal. Ya, kita lanjut seperti apa? Tahap yang kedua adalah mengikuti pre-interview dari recruiting team atau bagian recruiting dari agen kapal pesiar. Pre-interview berisi general English dan pengetahuan atau knowledge tergantung dari posisi yang dilamar. Tes general English diberikan untuk melihat apakah seorang pelamar bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi atau tidak. Ya, Pertanyaannya bisa berisi basa-basi tentang kabar, cuaca, dengan apa atau dengan siapa si pelamar datang ke agen, jarak dari rumah si pelamar ke agen, waktu tempuh dari rumah ke agen, identitas si pelamar, kerja, turis objek yang paling terkenal yang ada di daerah tempat tinggal si pelamar, tujuan si pasi tentang lowongan yang ada, alasan si pelamar ingin bekerja di sebuah kapal pesiar, posisi yang ingin dilamar, dan alasan mengapa ingin melamar posisi tersebut, berapa lama si pelamar ingin bekerja di kapal pesiar, kelebihan dan kekurangan si pelamar, dan yang lainnya. Tahap yang ketiga adalah mengikuti Marlin Test. Ada beberapa perusahaan kapal pesiar yang mengharuskan bagi pelamarnya untuk lulus Marlin Test. Tetapi ada juga beberapa perusahaan kapal pesiar yang tidak mempersyaratkan adanya Marlin Test. ini yang nomor 2 pre-interview. Jadi pre-interview itu, sebelum diinterview oleh pihak user atau dari pihak kapal yang memang mereka datang dari langsung perwakilan dari perusahaan kapal tersebut datang ke Indonesia gitu ya. Dan memang pertanyaannya adalah bukan pertanyaan khusus melainkan pertanyaan seperti yang tadi disebutkan. Jadi hanya pertanyaan untuk meyakinkan saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti basic English basic seperti, yang tadi disebutkan dan juga menyangkut memang ini seperti simpel, tidak penting tapi, menentukan gitu ya, pre-interview ini. Kemudian, ketika mereka bertanya tentang mungkin juga mereka akan bertanya tentang dokumen, bagaimana cara teman-teman menjawabnya dan itu menentukan, eee, hasil dari pre-interview nanti. Selanjutnya adalah Marlin Test, kita lihat. Langkah yang keempat adalah mengikuti talent test atau psychotest. Oke, ini Marlin Test ya, Marlin Test tidak disebutkan di sini. Jadi Marlin Test itu tes berupa online. Jadi sebagian agen itu mengharuskan calon kru atau kandidat itu mengharuskan bayar sekian ratus ribu ketika saya waktu itu dan dilakukan secara online di komputer ya. Jadi Marlin Test ini basicnya adalah tentang bagaimana teman-teman ketika Mmm, isinya itu seperti safety gitulah,
apa sih yang namanya hose, hose itu untuk, seperti untuk pemadam kebakaran dan lain sebagainya, bentuk kapal seperti apa atau, mmm, pokoknya ya bersangkutan dengan kapal, tapi dalam bahasa Inggris. Untuk merintis sendiri ini teman-teman bisa cari di internet untuk sekedar tahu saja ya. Saya dulu pernah menemukannya jadi Marlintes, marlintes.eu kalau nggak salah. Kalau nggak salah kalau nggak salah berarti bener ya. Ah, dan juga kalau belum diganti domainnya. Dulu namanya www.marlintestes pakai S belakangnya dan disambung tidak boleh ada spasi, .eu. Di situ teman-teman bisa mengetahui seperti apa sih Marlintes ya, formatnya gitu ya. Oke, langsung ke video selanjutnya. Yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui sikap atau attitude yang akan ditunjukkan oleh seorang pelamar dari berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi di tempat kerja. Talent test atau psychotest ini juga tidak diberikan oleh seluruh perusahaan kapal pesiar, karena ada beberapa kapal pesiar yang tidak mempersyaratkan adanya psycho atau talent test ini. Tahap yang kelima adalah mengikuti final interview dengan user. Ini perlu saya komentari sedikit talent test ini. Memang betul seperti yang dikatakan tadi bahwa talent test ini tidak semua perusahaan atau kapal pesiar menginginkannya atau mengharuskannya ya. Karena pernah dulu saya di salah satu agen yang ada di Jakarta yaitu di CTI, kita sebut saja namanya agennya CTI di Selipi ya dulu waktu di daerah Selipi waktu saya dulu masih di kapal. Jadi dia tidak ada yang namanya talent test dan mungkin saja di sebagian agen itu ada yang namanya talent test, ya seperti yang dijelaskan tadi. Tapi jika memang, teman-teman nanti akan mengikuti talent test, persiapkan diri seperti apa sih talent test itu ya. Tapi setahu saya dan saya tidak pernah mengalaminya ya. Jadi jangan khawatir juga tapi perlu dipersiapkan ya. Dan kemudian ini selanjutnya final interview nomor 5 kita lanjut, check it out. Jadwal final interview ditetapkan oleh user, tergantung kapan user akan datang ke agent. Sehingga final interview bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu face to face interview, yaitu user datang langsung mengadakan interview di agent, atau dengan Skype, yaitu menggunakan komputer secara online jika keperluan akan kru member baru sangat mendesak dan user tidak mempunyai cukup waktu untuk datang ke agent. Ya. Setelah Nah, inilah hal yang sangat menentukan dan jika teman-teman sudah lulus dari final interview ini atau di-interview oleh seorang user, user itu adalah orang ya katakanlah calon, majikan kita yang diwakilkan oleh seseorang tersebut yang datang langsung dari perusahaan tersebut di negara tersebut, biasanya datang langsung ya, face to face, berhadapan langsung. Jarang sekali yang menggunakan Skype, tapi memang ada menggunakan Skype tuh. Jadi di sini teman-teman perlu benar-benar mempersiapkan diri untuk, final interview ini atau berhadapan dengan user ini nih. Pertama yang harus dilakukan adalah berpakaian rapi ya, berpakaian rapi, pastikan bahasa Inggrisnya yang tidak tidak harus perfect lah, yang penting, teman-teman bisa menjawab dan bisa mengetahui apa maksud dari pertanyaan dia, jadi kita jawab saja, ya. Kemudian biasanya pakai baju hitam putih, kemeja putih, celana hitam, seperti cleaning service ya, biasa seperti itu untuk service. Jangan lupa satu hal yang disukai oleh para bule, biasanya tuh wajah kita itu bersih, apalagi karena kapal pesiar itu kan, hospitality, artinya kita harus selalu grooming ya. Jadi sebisa mungkin
berdandan rapi, rambut rapi, disisir, kumis, jenggot, kalau sebisa mungkin apa, diperbaiki, dicukur ya atau dibagusin. Bagi teman-teman yang memakai kacamata, sebagian sebagian agen atau sebagian user itu tidak merekomendasikan untuk memakai kacamata ya. Jadi untuk sementara mungkin bisa dilepas dulu kacamatanya, itu ini sekedar saran saya aja. Kemudian hal yang penting juga adalah selalu smile. Smile, smile. Gigi itu tertunjuk sama dia. Karena orang bule akan merespek kita kalau kita smile kepada dia. Dan mereka juga biasanya akan balik smile. Dan biasanya juga mereka menentukan peraturan sendiri seperti tidak usah bersalaman atau seperti hal-hal yang pribadi lainnya. Pernah saya juga suatu ketika si usernya itu yang datang langsung dari Inggris, dia menginstruksikan kepada seluruh yang akan interview hari itu bahwa tidak usah salaman. Ya, jadi mereka akan menentukan peraturan sendiri kalau memang ada. Itulah. Jadi hal-hal berikut yang saya sebutkan barusan itu menjadi hal-hal yang penting, hal-hal kecil tapi penting ya. Oke, kita lanjut. Lihat selanjutnya ya. Setelah dinyatakan lulus sambil menunggu job letter, maka seluruh pelamar harus mengurus dokumen yang diperlukan seperti paspor, Siemens Book, BST, dan dokumen-dokumen yang lainnya sesuai yang diminta oleh pihak agen yang berbeda antara satu agen atau perusahaan dengan agen atau perusahaan yang lain. Oke. Tahap nomor 7 adalah menunggu job letter atau letter of employment atau surat kerja dari perusahaan kapal pesiar. Tahap yang nomor 8 adalah Ini tahap yang nomor 7 ini namanya kita menunggu LG sesudah interview user sudah lulus ya. Bagi teman-teman nanti lulus, jadi nanti ada yang namanya LG. LG itu turunnya datangnya berbeda-beda ya. Ada yang 2 minggu langsung datang, ada yang 2 bulan baru datang, ada yang 6 bulan, bahkan saya sendiri bertahun-tahun, dan itu sangat sangat tidak bagus. Mudah-mudahan tidak menampak teman-teman yang akan ke sana terhalangi, sangat terhalangi, sangat sangat tidak nyaman rasanya menunggu sesuatu yang lama itu. Saya hampir 2 tahun menunggu LG. Mudah-mudahan teman-teman nanti LG-nya cepat turun ya, karena ini ada persyaratan mutlak. Jadi itu LG itu pengantar untuk kemanapun, misalnya di bandara nanti kita diperlihatkan LG bahwa kita itu mau ke Amerika itu mau ngapain. Mereka tahu tuh bahwa kita ke Amerika mau kerja sebagai pelaut. Jadi itu sebagai pengantar buat kita juga nantinya. Kita lanjut step berikutnya. Oke, Cut. setelah job letter datang, barulah si kandidat mengurus dokumen yang lain seperti medical check up, visa C1D, dan tiket flight. Dan tahap terakhir adalah berangkat dan join ke kapal pesiar sesuai dengan job letter yang Welcome diterima. on board. Sebuah job letter atau employment letter Oke, ini proses yang selanjutnya tadi disebutkan adalah seperti medical check up gitu ya. Setelah teman-teman mempunyai semuanya persyaratan. Medical check up ini memang dilakukan di rumah sakit atau dokter yang sudah ditunjuk oleh perusahaan kapal dari sana, kapalnya, perusahaan kapal ya. Jadi ini memang biayanya berbeda-beda setiap orang tuh, setiap kasus. Kadang juga ada yang kong kali kong seperti yang saya pernah alami dulu. Dokternya ternyata kong kali kong, saya disuruh operasi sebesar 35 juta padahal saya tidak menderita penyakit apapun. Sepertinya saya sulit sekali waktu itu. Tapi alhamdulillah saya bisa lancar. Jadi medical check up ini dilakukan terakhir kalinya menurut Bapak ini, Pak Sriadi ini. Jadi
bagi teman-teman yang punya penyakit yang sudah bertahun, sebaiknya dari sekarang di-treatment ya, di dipelihara tubuh kalian sendiri. Maksudnya agar cepat dari sembuh dan nanti ketika medical check up tidak menyusahkan dari teman-teman sekalian ya. Sesudah itu berangkat naik pesawat, bayangkan naik pesawat itu dari Indonesia sampai Amerika, sampai dengan berapa jam ya? 2 hari lah, 2 hari. 2 hari 2 malam di perjalanan. Makan di situ, tidur di situ, bokar di situ, di kapal, dan kita disediakan oleh para pramugarinya ya. Dan sesudah itu kalian diterimalah di kapal pesiar, welcome on board ya. Jadwal atau tanggal bergabung, tempat atau pelabuhan yang dituju, serta nama kapal pesiarnya. Guys, itulah video saya tentang Oke, ini selanjutnya yang terakhir, statement yang terakhir itu di Aji ya. Jadi kemana kita berangkat itu ditentukan di Aji. Ke pelabuhan mana, seperti contohnya di Tampa di Florida, namanya siapa, posisinya apa, pelabuhannya pelabuhan apa, transitnya di mana. Misalnya di transit ketika sudah nyampe di Florida, katakanlah di Florida, di situ disediakan hotelnya hotel apa gitu kan. Nanti teman-teman akan menginap di hotel barang paling enggak 1 malam, dan besoknya siap-siap dijemput oleh perusahaan di situ. Memang waktu pertama kali datang ke sana kita bingung harus ngapain gitu kan. Tapi jangan khawatir, banyak kok teman-teman orang Indonesia di sana. Bahkan mungkin di perjalanan pun kita sudah bertemu dengan orang Indonesia yang satu jurusan ke sana. Jangan khawatir, yang penting kita ikuti saja petunjuknya. Jangan bertanya di jalan ketika menyampai satu bandara, mau pindah ke gate lainnya. Dan ini penting diketahui oleh teman-teman semua, karena setiap bandara itu biasanya dari Amerika ke Jakarta, Indonesia Amerika itu kan perjalanan panjang dan transit setiap bandara, minimal 1 kali transit lah. Dan itu waktunya boarding itu kadang-kadang cuma ada 1 jam. Jadi cepat-cepat teman-teman cari gate-nya ya. Nanti teman-teman akan tahu sendiri ya. Tapi kalau jika memang in case teman-teman ketinggalan pesawat, jangan khawatir. Hubungi aja orang yang bisa dihubungi, dan itu bisa terselesaikan, dan jangan panik ya. Jadi kita selanjutnya akan melihat video bagaimana proses interview ya, seperti yang dilakukan oleh teman kita ini. Kita prepare dulu untuk videonya sebentar. Ini dia. Ini adalah pre-interview ya. Jadi pre-interview, lihat seperti apa nih. Dia datang masuk pakai bahasa Inggris ya. Coba kita lihat seperti apa. Aduh, ini ngalangin terus nih. How old or how are you? Oh shit. Ini kameranya goyang-goyang mulu ya. Oke. Ini teman-teman saya akan ulangi ya, lihat biar lengkap. Oke. Nih. Ini mulai dia datang lagi. Kita mulai lagi ya. Pakai bahasa Inggris. Diberikan CP-nya. I'm 21 years old. 21 years old. Yes. So what position you apply on the cruise ship? I want to fly as housekeeping.
housekeeping. Do you have experience in housekeeping department? Yes, I have experience as housekeeping department for 6 months in Sangatta Hotel Surabaya. Oke, ini teman, jadi seperti yang saya bilang tadi, berarti pre-interview ini dilakukan oleh agen yang kalian daftar sebelumnya ya. Ini tentu saja udah proses yang kesekian kalinya teman-teman datang ke situ. Dan ini tapi nggak semua orang ya, ada juga kalau yang sudah berpengalaman seperti teman kita ini, satu contohnya dia datang langsung, ceritanya dia datang langsung dengan berbekal pengalaman dan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan dengan menggunakan baju putih, dasi, rapi, celana hitam ya, dan menggunakan bahasa Inggris. Jangan lupa untuk menyapa good morning, good afternoon, atau good day, atau dan lain sebagainya. Selalu smile ya. Ini sudah contoh yang bagus ya. Cuman perlu sedikit kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Ini yang melakukan adalah tim dari agen. Orang kita juga orang Indonesia tapi menggunakan bahasa Inggris karena terbiasakan. Kita lihat seperti apa teman kita ini ngomong dalam bahasa Inggris. Hehe. Okay. Jail worker in Istana Mata Hotel. Okay, good. Now introduce yourself, please. Yes. I want to introduce myself to you. My name is Rasul. My captain name is Muhammad Rasul. You can call me Rasul. I come from Mangalam, yesterday in Madura. Alright. Yes. And I was born on 19th of August 1998. I'm 21 years old. My hobby is playing football. My mission is to be seaman. And my last education is swimming school 1 hour. Good. What did you do in the hotel? In housekeeping department. What's your job? Mamagayo. To clean all of public area like lobby, restroom, elevator. Ini dia nge-play housekeeping ini. Okay. How do you clean a public restroom? Yes. For the first time, I prepare all of equipment and then I go to the restroom. And after that, I knock the door 3 times with writing and make some housekeeping. And after that, I open the door slowly. And then I put yellow sign in front of door. And after that, I start my work. I Okay. collect all of garbage in the restroom, and then I put on my trash bag. And after that, I continue to clean the toilet bowl. I flush the toilet bowl, and then I give chemical. Alright. And Why do you want to work on a cruise ship? I want to work on zip because I want to improve my experience, and also I want to improve my career. Experience. And I want to Looking for good money, itu alasan yang bagus. And also I want to finance all of my family. Alright. So Experience what dan kind of chemical do you good use money. in housekeeping department? The chemical when I use in housekeeping department, usually I use air freshener, liquid soap, a MPC or metal polish, and like this. Alright. Yes, sir. Alright. Okay. You pass press Ini interview. Yes. ini di interview sama agennya aja ini tegangnya tuh luar biasa. Tegangnya, jadi jangan tegang lah. Nanti kalau teman-teman tegang, kata-katanya jadi kacau balau. Semua yang sudah diingat jadi ya semuanya lupa. Jadi jangan tegang, relax saja, jawab aja. Tapi memang perlu latihan ya, perlu latihan. Itulah makanya perlu pendidikan atau sekolah seperti yang kami lakukan dulu, sekolah dulu selama 6 bulan, dan di kelas itu terus interview dengan bahasa Inggris. Ya, jangan sampai tegang, apalagi nanti tidak bisa menjawab. Waduh, udah ada kacau deh. Ya, jadi sekali lamar langsung jadilah ya. Lihat lagi deh. Yeah. And the next step, you have to do marketing test and talent class. Marketing test is English test online, and talent class is psychology online. Alright? Okay, congratulations. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. Teman kita yang satu ini sudah congratulations dari pre-interview dari agent, dan itu sudah cukup menyenangkan sebetulnya untuk mempunyai kelulusan dari situ ya. Jadi satu hal yang perlu teman-teman ingat di sini, seperti tadi itu ditanya
tentang pekerjaan apa yang dilamar, apakah punya pengalaman atau enggak, terus bagaimana cara kamu kerja, kalau misalnya teman-teman melamar di housekeeping, apa yang kamu lakukan, terus chemical-nya apa saja tadi kan ditanya ya. Karena itu untuk mengantisipasi apabila nanti ditanya oleh user atau yang perwakilan dari perusahaan nanti. Dan itu harus dijawab dengan spontan dan tidak boleh ada jeda, maksudnya tidak seperti dibuat-buat gitu ya. Ya, jadi buat teman-teman prepare saja buat teman-teman kalian yang masih proses sekarang, semoga prosesnya cepat selesai dan bisa kerja di onboard dan welcome onboard ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe. Oke. Buat kalian yang menonton video ini, semoga kalian sehat selalu dan bisa secepatnya bisa kerja di kapal ya. Ngomong bahasa Inggris nanti was dengan siapapun, orang bule banyak, cewek cantik di situ ya. Mantap dah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like ya. Oke, see you, bye bye. Bravo.